kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari semua jemaat Tuhan, mari kita memuji Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hey, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hey, oh, yeah. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya.
Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah
membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lewat nyanyian yang telah kita naikkan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu dan selamat beribadah. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dapat mengikuti kebaktian di atas talian kita sekali lagi pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita punya kesempatan ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, berdoa bersama dan mendengar doa, mendengar firman Tuhan bersama-sama, baik dimanapun kita berada, bersama dengan keluarga kita atau secara sendirian. Saya percaya hadirnya Tuhan bersama dengan kita akan terus memberkati kita dimanapun kita berada pada saat ini. Di dalam keadaan yang ada pada saat ini, saya terus membawa kita mendengar firman Tuhan yang telah saya ambil daripada kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Dan saya tidak akan membawa kita membacakan bahagian firman Tuhan ini satu persatu dari ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya akan membawa kita melihatnya dengan beberapa perkara yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini dengan satu tema yang berkata tetap beriman tanpa kompromi. Tetap beriman tanpa kompromi. Kalau kita lihat sedikit latar belakang penulisan surat atau kitab Daniel ini. Kitab Daniel ditulis pada masa orang Yahudi sangat menderita kerana dianiaya dan ditindas oleh seorang raja asing yang tidak mengenal Allah. Dengan menggunakan beberapa buah cerita dan laporan tentang penglihatan, pengarang kitab ini memberikan gelakan kepada rakyat pada zamannya itu, supaya mereka tetap bertekun di dalam iman mereka. Penulisnya juga memberi mereka harapan bahwa Allah akan menjatuhkan penjajah yang zalim itu serta memulihkan kerajaan bagi umat Allah. Dan kitab ini terdiri daripada dua bahagian utama. Yang pertama adalah beberapa buah cerita atau penyataan tentang Daniel dan beberapa orang kawannya yang sama-sama berada dalam pembuangan. Dengan iman dan ketaatan kepada Allah, mereka berjaya mengalahkan musuh. Cerita-cerita ini berlaku pada zaman Empire Babilonia dan Persia. Yang kedua, satu siri penglihatan yang dilihat oleh Daniel sendiri dalam bentuk lambang. Penglihatan-penglihatan itu menggambarkan kebangkitan dan kejatuhan beberapa buah kerajaan. Bermula dengan Empire Babilonia, selain itu diramalkan juga kejatuhan penjajah asing yang menindas bangsa itu serta kemenangan umat Allah. Ini adalah sedikit penjelasan apa yang ditulis oleh penulis kitab Daniel ini. Jadi di dalam bahagian yang telah kita lihat ini atau yang telah saya sebut tadi,
pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-30 ini. Kalau kita melihatnya, ianya menyatakan dengan jelas bahwa tujuan utama dari pasal ini secara langsung bersifat praktis dan bukan doktrinal. Tidak ada nubuatan. Bentuk narasi hanyalah menyatakan nasib daripada 3 orang rakan Daniel sebagai orang-orang yang dengan teguh mengaku percaya kepada Allah. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 juga mengutipkan kisah ini sebagai satu pelajaran tentang iman. Maka itu pada pagi hari ini seperti mana saya katakan tadi, saya membawa kita melihat bahagian ini dengan tema tetap beriman tanpa kompromi. Pengertian tetap bermakna tidak berpindah, tidak berganjak, atau tidak berubah. Dengan pengertian tetap beriman bermakna apapun situasi keadaan yang dihadapi, iman kepada Tuhan itu tetap tidak berubah, tidak menjadi lemah, tidak goyah. Kalau kita lihat pengertian iman, itu satu keyakinan yang pasti tentang keberadaan Allah, tentang keberadaan Yesus sebagai anak Allah, dan mengetahui dan meyakini tentang segala janji-janji yang dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tanpa kompromi bermaksud dengan tidak memberi kerjasama, tidak memberi persetujuan, atau tidak memberi pernyataan iya sekalipun di dalam keadaan yang sukar. Jadi kalau terlihat seperti mana yang saya katakan tadi, kitab Daniel ini menyatakan keadaan orang Yahudi pada saat itu yang sangat menderita karena dianiaya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, di dalam pasal yang ketiga ayat yang 1 sampai ayat yang ke-30 ini, ianya menyatakan tentang cebaran yang dihadapi oleh ketiga orang yang disebutkan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam kita melihat bahagian ini, pertama kita melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 itu, ianya merupakan satu keadaan yang sangat sukar, yang sangat sulit diperhadapkan oleh ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu pilihan yang sukar, pilihan yang sulit. Di dalam kita melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ini, ketiga orang ini diperhadapkan pada satu keadaan yang paling sukar di dalam kehidupan iman mereka, di mana Raja Nebukadnezar membuatkan sebuah patung emas yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel, dan memberikan perintah supaya setiap orang harus tunduk dan menyembah kepada patung itu. Tidak terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego harus sujud menyembah di hadapan patung tersebut pada saat trompet dan alat-alat musik dibunyikan. Itu adalah yang terdapat di dalam bahagian ini. Kalau kita lihat ayat yang pertama berkata, pada satu masa Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung daripada emas, tingginya 27 meter dan lebarnya hampir 3 meter. Baginda mendirikan patung itu di dataran Dura di wilayah Babel.
Kemudian raja memerintahkan supaya pegawainya berkumpul, para raja wilayah, gubernur, ketua daerah, penasehat negara, bendahara hakim, magistrate, dan semua pegawai daerah. Mereka diwajibkan hadir pada upacara peresmian patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Merupakan satu perintah yang tidak boleh ditolak. Dan inilah keadaan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sedang berhadapan dengan satu pilihan yang sukar. Taat kepada Allah, mati. Taat kepada raja, hidup. Taat kepada raja, tidak dibuang kerja daripada tugasnya. Tidak taat kepada raja atau kepada perintah raja, pasti dipecat. Pilihan ini adalah antara hidup dan mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, perintah raja ini memiliki konsekuensi bila tidak dipatuhi oleh seseorang. Yaitu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi ketika pemuda Yahudi ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka, karena hanya kepada Allah saja mereka menyembah. Namun jika mereka tidak patuh, api yang menyala-nyala menantikan mereka. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat yang dinyatakan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kengerian, kesulitan, kesusahan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak hanya pada perintah raja tersebut, tetapi ditambahkan dengan keadaan di sekeliling mereka. Mereka yang sama sekali tidak di pihak, tidak ada orang yang di pihak mereka. Orang-orang Kasdim, kalau terlihat dalam ayat yang ke-8, datang kepada Raja Nebukadnezar dan melaporkan ketiga pemuda Yahudi tersebut dengan berkata di dalam ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata ayat 12. Beberapa orang Yahudi yang tuanku latih menjadi pentadbir wilayah Babel tidak patuh akan perintah tuanku. Mereka ialah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak sujud dan menyembah dewa tuanku maupun patung yang tuanku dirikan. Merupakan keadaan di sekitar mereka tidak memberikan sokongan atau dorongan. Bahkan membawakan satu laporan dan tuduhan. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang Kasdim ini besar kemungkinan, pertama mereka adalah kelompok ras daripada bagian selatan lembah sungai Tigris Efrat. Kalau terlihat dalam Daniel 5 ayat yang ke-30. Atau mereka itu adalah kelompok orang bijak dan para imam. Pasal yang kedua ayat 22 ini. Jadi orang-orang Kasdim itu sengaja memberi penekanan bahwa ketiga orang Yahudi ini menerima jabatan atas kemurahan Nebukadnezar. Sehingga mereka katakan orang yang engkau pilih, beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini adalah keadaan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seolah ingin membangkitkan murka raja atas ketiga pemuda ini. Ditambahkan lagi, mereka adalah
pemuda-pemuda asing di negeri Babel. Orang Yahudi yang ditawan dari Yerusalem ke Babel. Tidak ada yang berpihak kepada mereka. Bahkan sekilas kelihatan mereka seperti dibiarkan oleh Tuhan. Allah yang mereka percaya itu tidak segera memberi pertolongan. Itu keadaan mereka. Selain itu, mereka hadapi adalah kuasa seorang raja yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Itu keadaan yang mereka hadapi. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam apapun keadaan yang mereka hadapi ini, walaupun mereka berhadapan dengan satu pilihan yang sulit, yang sukar, yang mungkin mengakibatkan kematian dengan hukuman, orang yang tidak tunduk atau menyembah atau bersujud menyembah kepada patung itu akan dibuangkan di dalam perapian. Itu adalah hukuman yang menanti mereka. Tetapi mereka tetap melihat kepada Tuhan yang mereka hadapi. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Bukankah kita juga sering menghadapi keadaan atau situasi yang sulit, yang sukar, yang susah seperti ini di dalam kehidupan iman kita? Ada kalanya kita menghadapi situasi atau keadaan seolah-olahnya kejahatanlah yang memegang atau mengendali atau menguasai seluruh keadaan, dan kita berada di dalam kedudukan atau posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalaminya atau berhadapan dengan dia. Apa yang membuat kita dapat bertahan di dalam iman kita? Apakah yang membuat kita tetap beriman tanpa memberikan kompromi atau kerjasama di dalam keadaan yang ada seperti mana yang dilakukan oleh Sedrak, Mesak, dan Abednego ini? Kalau kita melihat di dalam ayat yang seterusnya, dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 ini merupakan bahagian yang kedua. Di dalam seseorang itu tetap beriman dan tanpa memberi kompromi dalam keadaan apapun adalah oleh karena ketaatan total di atas segalanya. Di dalam Mesak, Sedrak, dan Abednego diperhadapkan dengan pilihan yang sulit itu, pasti kebingungan, ketakutan, dan sebagainya, bermacam-macam perasaan mereka hadapi. Tetapi yang kita ketahui dengan pasti, mereka adalah orang yang berharap penuh, beriman kepada Allah. Maka itulah mereka tetap berdiri di atas kehidupan beriman mereka tanpa goyah. Oleh karena mereka memiliki satu sikap ketaatan total di atas segala-galanya. Kalau kita membaca di dalam bahagian ini, sebenarnya ada banyak alasan bagi Sedrak, Mesak, dan Abednego untuk takluk terhadap perintah Raja Nebukadnezar untuk sujud menyembah kepada patung emas yang dibangun atau didirikannya. Ya, mereka boleh saja kompromi atau memberi kerjasama satu kali saja, dan setelah itu mereka akan taat sepenuhnya kepada Allah. Apalagi ini mengakibatkan nyawa mereka dapat melayang. Mereka juga dapat beralasan, jika mereka mati, bagaimana caranya mereka melakukan hal-hal baik untuk Allah dan umatnya?
merupakan satu alasan yang baik juga. Bukankah kehendak Tuhan yang membawa mereka sampai ke dalam posisi atau kedudukan yang penting di Babel? Bagaimana mungkin mereka dapat mewujudkan rencana Allah terhadap umatnya jika pada akhirnya mereka mati? Ini adalah beberapa alasan ya, yang boleh membenarkan mereka atau membuatkan mereka dapat sujud menyembah kepada patung yang dibangun atau didirikan oleh Nebukadnezar ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun alasan-alasan mereka sekiranya di atas yang telah saya sebutkan saja itu dimaklumkan, jika harus menyembah patung emas tersebut, namun bagi mereka ketaatan kepada Allah melampaui segala-galanya. Itu adalah yang mereka utamakan. Tak kira mereka akan dihukum mati, tak kira mereka dipecat daripada kedudukan mereka, mereka tetap taat kepada Allah yang melampaui segala-galanya. Mereka rela melepaskan semua pencapaian mereka dalam pemerintahan Babel demi ketaatan mereka kepada Allah. Itu adalah tekad, keputusan yang mereka buat. Bahkan mereka tidak peduli terhadap nyawa mereka, karena ketaatan kepada Allah melampaui segala-galanya. Haleluya. Termasuk nyawa mereka sendiri. Respon mereka terhadap perintah Raja Nebukadnezar sungguh merupakan tindakan iman yang sangat berani. Ya. Satu tindakan Sadrak, Mesak dan Abednego yang sangat berani. Tidak mengikuti perintah Nebukadnezar. Jadi ketika Nebukadnezar menebar ancaman terhadap mereka, kalau kita lihat di dalam pasal ini dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, respon mereka sungguh mengejutkan. Saya baca ayat yang ke-15. Tetapi tinggallah, ayat yang ke-15 berkata, di mana firman Tuhan berkata, sekarang apabila kamu mendengar bunyi trompet, seruling, rabab, gambus, kecapi dan alat-alat musik yang lain, sujudlah serta sembahlah patung itu. Jika tidak, kamu akan segera dilemparkan ke dalam relau yang bernyala-nyala. Dewa manakah yang dapat menyelamatkan kamu? Ayat 16 berkata, Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, Tuanku, kami tidak akan coba membela diri. Jika Allah yang kami sembah itu sanggup menyelamatkan kami dari relau yang bernyala-nyala dan daripada kuasa Tuanku, Dia akan menyelamatkan kami. Tetapi seandainya Dia tidak melakukannya juga, hendaklah Tuanku melakukan bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku maupun sujud menyembah patung emas yang Tuanku diri. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh ketiga pemuda ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi diri kita pada saat ini, sekiranya kitalah yang berhadapan dengan hal atau peristiwa ini, apakah kita dapat membayangkan kepercayaan dan ketaatan yang sedemikian rupa terhadap Allah yang Maha Kuasa? Mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kematian, tetapi mungkin juga Tuhan tidak berkehendak melakukannya. Maka itu di dalam ayat ini
mereka berkata dengan jelas. Dan jika itu terjadi, mereka siap mati untuk kehendak Allah. Ini adalah ketaatan ketiga pemuda ini kepada Allah yang mereka sembah. Saya sangat tertarik dengan peristiwa hidup seorang missionaries yang bernama David Livingstone. Dia adalah seorang missionaries daripada Scotland yang telah melepaskan begitu banyak hal berkaitan dengan harta duniawi untuk menaati panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dia meninggalkan karirnya di bidang medis di Scotland dan pergi ke Afrika. Pelayanannya di Afrika telah membuka jalan bagi pekerjaan misi dan perdagangan yang membongkar perdagangan manusia yang selama ini terjadi di Afrika. Jadi apakah saudara tahu apa yang pernah dialami oleh Livingstone selama menjadi missionary di Afrika? Dia pernah diserang dan menjadi cacat oleh seekor singa di dalam perjalanannya memberitakan Injil. Rumahnya hancur pada saat terjadi perang di tempat itu. Tubuhnya sering tersiksa oleh demam dan mengalami kelemahan tubuh atau penyakit. Dan yang paling menyedihkan adalah istrinya sendiri meninggal di sana. Satu ketika seorang berkata kepadanya, Dr. Livingstone, Anda telah mengorbankan begitu banyak untuk Injil. Apa yang dijawabkan atau apakah jawaban missionary sini? Dia kata, pengorbanan hanya ada satu pengorbanan yang yaitu katanya hidup di luar kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat menghadapi perapian dalam hidup kita. Seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka tidak sujud menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar itu, mereka akan dibuang ke dalam ralau yang bernyala-nyala, kata bagian firman Tuhan. Demikian juga mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari diperhadapkan dengan hal ini. Kita dapat diperhadapkan pada pilihan antara mengikut Tuhan dan kehendaknya atau keselesaan, keamanan atau harta duniawi. Pertanyaan besar buat kita adalah apakah kita berani membayar apapun demi sebuah ketaatan kepada Tuhan? Apakah kita rela melepaskan hal-hal berharga bagi diri kita dalam hidup kita ini untuk mengikuti kehendak Tuhan? Merupakan hal yang sangat sulit. Tetapi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun ancaman kematian berada di hadapan mereka, mereka tetap taat kepada Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Iman mereka tidak goyah. Iman mereka tidak mengubahkan hidup mereka sehingga memberikan kerjasama atau kompromi dengan Raja Nebukadnezar. Dan inilah kerinduan kita bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada saat ini. Sekalipun kita diperhadapkan dengan perapian yang sangat-sangat berat dan susah, jangan kita berubah setia di dalam Tuhan. Janganlah ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu akan berubah. Biarlah kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam kita melihat daripada ayat yang
19 sampai ayat yang ke-30, yaitu keyakinan terhadap kehadiran Allah. Kita telah melihat pengorbanan David Livingstone tadi untuk menaati panggilan Tuhan kepadanya. Satu ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia dapat bertahan, menanggung kesulitan yang amat berat dalam jangka waktu yang lama itu. Dia menjawab bahwa ketaatan, kata-kata Yesus lalu terngiang, berbisik, berbicara di telinganya yang berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat yang ke-20. Ini adalah ayat pegangan yang menjadi kekuatan David Livingstone di dalam pelayanan pemberitaan Injilnya di Afrika. Dalam apapun kesulitan dan masalah yang dihadapi, ia yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan tetap menyertai dia. Dan itulah ungkapan kata dia. Kehadiran Tuhan adalah kunci daripada keberanian untuk menanggung segala konsekuensi ketaatan kita kepadanya. Di tengah-tengah ketidakberdaya, Sedrak, Mesak dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala dan murka sang raja itu. Allah hadir, memberi pertolongan. Ya, kehadiran bahkan mengakhirkan, mengherankan pribadi Raja Nebukadnezar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25, di mana firman Tuhan berkata, saya baca daripada ayat yang ke-24. Tiba-tiba Nebukadnezar berdiri kerana terkejut dan bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Bukankah kita mengikat 3 orang dan melemparkan mereka ke dalam ralau yang bernyala-nyala itu?" Mereka menjawab, "Benar, Tuanku." Ayat 25. Tetapi mengapakah beta nampak 4 orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu? Ternyata tanya raja, mereka tidak terikat dan nampaknya mereka tidak cedera. Orang keempat itu rupanya seperti malaikat. Keyakinan terhadap kehadiran Allah itu merupakan satu penyataan bahwa umat Tuhan yang tetap beriman, tidak berkompromi itu mengalami keselamatan oleh iman. Dan inilah yang dialami oleh Sedrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun mereka benar-benar diperhadapkan dengan penghukuman itu, orang yang tidak sujud menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar itu akan dibuang ke dalam ralau yang bernyala-nyala. Tetapi kenyataan, penyertaan Tuhan bersama dengan mereka jelas kelihatan oleh Raja Nebukadnezar sendiri. Dan kalau kita lihat di dalam bahagian ini, ada penafsir mengatakan bahwa orang yang keempat itu mungkin saja itu malaikat Tuhan yang diutusnya untuk menyertai mereka di dalam keadaan yang sukar ini. Dan atau ada juga menyatakan mungkin itu adalah manifestasi penjelmaan daripada Kristus yang diutus untuk melindungi ketiga sahabat Daniel itu, yaitu Sedrak, Mesak dan Abednego, saat mereka menghadapi cebaran yang sangat sukar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita melihat penyataan ini, kemenangan orang yang beriman itu sangat terbukti. Bagi orang yang tetap beriman dan tidak memberi kompromi,
ternyata berkat yang daripada Tuhan akan terjadi. Apa yang manifestasikan itu adalah kemunculan prainkarnasi Kristus atau malaikat Tuhan atau Allah sendiri. Namun sekali kita tidak dapat memastikan siapa sosok pribadi orang itu. Pasti Nebukadnezar melihat kehadiran pribadi ilahi yang dia tak pernah fikirkan dan sangkakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dapat melihat satu bukti nyata di dalam peristiwa ini bahwa Allah menyatakan pribadinya, kehadirannya bersama ketiga hamba yang setia tersebut. Kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati perapian dan kuasa Raja Nebukadnezar. Sehingga di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30 itu, berkat kemenangan oleh karena mereka tetap beriman tanpa memberi kompromi, 3 orang Yahudi ini dibebaskan dan dinaikkan pangkat. Ini adalah berkat kesetiaan mereka. Namun pun diperhadapkan dengan satu pilihan yang sukar, hidup atau mati. Tetapi mereka tetap taat kepada Tuhan, tidak berubah setia di dalam pegangan iman mereka. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, percayalah, Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang tidak mampu atau ketidakberdayaan kita. Kita tetap yakin Tuhan Allah bersama dengan kita. Allah juga mempunyai cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman setiap orang dan keadaan dengan cara yang tidak terduga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan boleh saja membuka mata rohani kita dan menyadari kehidupan dan kehadirannya melalui renungan atau ayat firman Tuhan yang kita baca setiap hari, atau melalui perkataan dari seseorang di dalam pergumulannya yang dia hadapi. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, Tuhan dapat menunjukkan atau menyatakan kehadirannya ketika Ia memenuhi keperluan kita dengan cara yang ajaib di saat kita sedang mengalami kesulitan keuangan kah, kesulitan keperluan harian kita kah, atau kesulitan pekerjaan atau penjagaan, bahkan kesehatan kita atau masalah keluarga kita. Kita yakin dan percaya Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya dengan caranya yang ajaib. Hadirnya Tuhan bersama ketiga orang ini di dalam ralau yang bernyala-nyala, yang dilihat oleh Nebukadnezar membuktikan Allah kita yang kita percaya itu tetap setia di dalam janjinya. Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pasti masih banyak cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan tuduhan, berhadapan dengan hukuman, tapi mereka tetap yakin Tuhan yang mereka percaya itu
tidak pernah meninggalkan mereka. Kita mungkin kelihatan seorang diri menghadapi situasi yang sukar atau keadaan yang susah yang kita alami. Sepertinya tidak ada orang yang berpihak kepada kita. Sepertinya tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami pada saat ini. Bahkan mungkin orang memusuhi kita, bahkan mengungkapkan kata-kata bukan lagi membangun tetapi melemahkan, menjatuhkan kita. Namun percayalah, Allah bersama dengan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita keseorangan. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Melangkah di dalam keadaan apapun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan inilah yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang kita harus yakin dan tahu. Di dalam keadaan yang sukar itu, di dalam keadaan yang sulit ini, biarlah kita tetap beriman tanpa memberi kompromi. Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28 di sana. Lalu raja bertitah, pujilah Allah yang disembah Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia telah mengutus malaikat untuk menyelamatkan orang yang berbakti serta percaya kepadanya. Mereka melanggar perintah beta dan berani mempertaruhkan nyawa daripada sujud menyembah dewa lain kecuali Allah mereka. Sekarang katanya, dengarlah teta beta, sesiapa daripada bangsa, kaum atau bahasa apapun yang menghina Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipotong-potong dan rumahnya akan dirobohkan dan dijadikan timbunan puing. Tiada dewa yang dapat melakukan hal yang telah dilakukan Allah mereka. Selepas itu raja menaikkan pangkat Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, satu kenyataan yang nyata. Seorang yang tidak mengakui Allah di dalam kehidupannya, tak percaya kepada Allah. Setelah ketiga orang ini membuktikan kesetiaan, ketebahan mereka dalam iman percaya mereka tanpa memberikan kerjasama atau kompromi dengan perintah raja itu. Akhirnya mengakui bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang benar. Dan inilah kerinduan kita. Kemenangan orang yang beriman pasti membawa kemuliaan bagi nama Allah. Di dalam keadaan yang sukar dan sulit ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita tetap menjadi orang Kristen yang tetap beriman tanpa memberi kompromi dengan apapun keadaan yang mungkin memaksa kita beralih daripada iman percaya kita. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang hidup, Bapa yang maha kuasa. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih oleh karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Pada saat kami berhadapan dengan kesulitan, masalah dan pergumulan hidup, Tuhan, firman-Mu memperingatkan kami penyertaan-Mu,
bersama dengan ketiga orang hamba-Mu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan satu keputusan yang sukar dan sulit mereka hadapi, mereka telah membuatkan keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa. Namun pun hamba-Mu berhenti berbicara pada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan memberikan kekuatan semangat baru bagi jemaat-Mu. Mungkin mereka sedang berhadapan dengan kesulitan pergumulan hidup mereka. Dan mungkin mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan biarlah Engkau Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui Roh-Mu lewat pemberitaan firman-Mu ini. Akan menguatkan mereka, menjadikan mereka orang yang percaya tetap setia dalam iman mereka, tetap kuat di dalam iman mereka, tanpa memberi kerjasama kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa ini ya Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang sakit di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kuasa kesembuhan daripada Engkau turun di atas mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup Tuhan, Engkaulah jawaban yang pasti bagi mereka. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Bagi jemaat-Mu yang mengalami jangkitan daripada virus COVID-19 ini, dimanapun mereka berada, sama ada mereka berada di rumah mereka, di tempat karantina atau di rumah sakit, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Biarlah kuasa Tuhan turun di atas mereka, memberi kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kuman-kuman penyakit virus COVID-19 ini dilenyapkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa. Mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada jemaat-Mu. Sehingga dalam beberapa waktu telah lalu ini Tuhan, mereka telah persembahkan persembahan mereka. Sama ada persepuluhan mereka, persembahan pengucapan syukur, persembahan khusus mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Dengan berkat yang Kau teruskan kepada mereka, Kau terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau terus berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera daripada Tuhan akan terus memenuhi setiap hati, jiwa dan roh kami. Dan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sekian. Sebelum kita akhiri baktian kita berikan masa untuk berita sidang. Persilakan. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Baik, terima kasih. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang.